Oke guys, hari ini agak beda. Biasanya kan kalian lihat aku ngobrol sendiri gitu kan, gak jelas. Nah kali ini aku ada temennya. Nah ini buat beberapa followers aku yang pernah DM waktu itu. Kak, itu kan yang dulu pernah live bareng ya. Nah ini dia orangnya. Yang kemarin, Halo. yang kemarin juga dia itu habis nikah. Terus aku posting-postingin gitu kan ya, teman aku yang Ya, menikah gitu. Jadi hari ini aku bakal ngobrol sama temenku tentang nggak jauh-jauh dari pernikahan dong, kan dia baru menikah ya, pengantin baru gitu. Nah, buat yang belum kenal, mungkin silahkan perkenalkan diri dulu, Kak. ya. Halo, kenalin namaku Reza. Iya dong, iya dong. Gimana? Aku tuh temennya si Iya, Reti Rati. ya. Ya temennya Reti. Ya beberapa udah sebulan lalu tuh nikah. Kebetulan dia itu juga jadi apa ya istilahnya kan Bridesmaid. ya bridesmaid ya dia yang bantu aku banget dalam rangkaian acara itu karena kan kita nggak pakai sorry aku kan nggak pakai WO juga dan acaranya juga simple tapi kan nggak bisa tuh kalau handle sendiri jadi pas hari H tuh dia yang bantuin ya, jadi terima kasih. Mungkin besok besok lusa bisa memikirkan bisnis untuk bikin wedding Ya, organizer kali ya, biar menambah gitu. Oke, nah hari ini tuh aku bakal ngobrol-ngobrol tentunya soal pernikahan gitu kan ya, sama pengantin baru baru gitu. Malah ya. apalagi kita itu kan seumuran gitu, tapi fasenya udah beda sekarang gitu. Siapa tahu kan dengan mengobrol seperti ini saya jadi ketularan gitu kan ya, harapannya seperti itu. Oke, Ya, yang ya. pertama, gimana rasanya menikah? Gimana rasanya menikah? Seneng ya? Oh, Seneng dong. seneng Seneng, dong. iya, seneng dong ya. Ini Apa yang bikin senang? apa yang bikin seneng? Ya satu selain udah berada di tahap fase yang beda. Yang kedua itu punya partner untuk memikirkan masa depan tuh bersama. Emang saya masih sendiri. Ya, Aduh. sama tahu dari viewer ini nanti ada yang nge-DM. Oh iya, siapa tahu Ya, ya, ya kayak Mbak sama sambil aku aja. cari jodoh. Terus apalagi nih? Rasanya senang, terus saya senang, Seneng, senang aja. seneng, seneng, seneng. Bayangin ya ampun, seneng-seneng gitu kan ya. Yang namanya kita melewati fase hidup yang baru kan, inginnya Hmm, pasti lebih baik ya. Kalau tidak lebih iya, baik ya buat apa gitu kan, better sendiri aja. tuh. Oke, next. Menurutmu berapa usia ideal untuk menikah? Nggak ada, Nggak ada. Terus nggak gimana ada, dong? nggak ada. Eh, Mungkin ya, wah kalau dulu itu mungkin bakal jawabannya umur 24, Yes. 25. Karena kalau kita di usia 24, 25 ya, apalagi biasanya habis kuliah. Biasanya kan kayak rata-rata ya udah begitu merit kerja setahun, 2 tahun terus merit. Yes. Mungkin kalau flashback ke beberapa tahun yang lalu, kalau kalau ditanyai berapa usia ideal yang menikah, ya mungkin 24, 25. Tapi Oke. semakin tambah usia gini kan semakin mikir ya, mungkin waktu itu juga mikir kalau kayaknya usia 30 tahunan itu adalah usia ideal untuk menikah. Tapi kalau dipikir-pikir juga sama lihat ada kayak kita lihat orang lain juga ada yang usia 22, 20, 18, 26, 35, 40 baru menikah. Tapi ya mereka baik-baik aja, terlepas nggak tahu ya apa yang di belakangnya. Tapi kan juga ada yang ada beberapa kayak misalkan teman ataupun influencer atau siapapun itu beberapa yang aku lihat itu kayak dia ngasih testimoni apa namanya gimana dia itu memutuskan untuk menikah dan bagaimana kehidupan dia setelah menikah kayaknya yang penting itu kita ketemu orang yang tepat aja gitu loh. Sekarang kalau misalkan ketemu misalkan eh, nikah usia 25 tapi kalau ternyata pasangannya itu nggak yang klik, nggak bisa diajak berpikir atau menjalani segala sesuatu itu bareng ya kayak ya ngapain. Tapi Hmm, juga buktinya ada, di sisi lain juga ada yang usia muda 18, 20, 21 tapi mereka sudah ketemu pasangan yang klop. Maksudnya itu mereka bisa merencanakan hal-hal jangka pendek sama jangka panjang berdua ya juga bisa gitu loh.
Oke, berarti bukan tentang usia Usianya. berdasarkan angka Iya. gitu ya, tapi tentang dengan siapanya gitu. Betul. Karena memang kalau memang kita ngomong secara IPA ya kayak Secara maksudnya IPA. secara biologis itu kan kadang kalau secara fisik kan memang ada idealnya kalau diukur dari kematangan sisi reproduksi itu kan memang ada batasan Usia. usianya idealnya biar resiko melahirkan kecil itu usia berapa. Tapi kan setelah itu ya menjalani hidup lebih istilahnya semakin tua kan semakin juga kayaknya nggak hanya butuh kesiapan fisik aja, psikis juga lebih penting gitu loh. Sekarang kita ngejar merit umur 25 tapi kalau secara mental kita nggak siap juga ya nggak bagus juga gitu loh. Kasihan anaknya nanti apa namanya harus tumbuh di antara dua orang tua yang Belum siap. belum siap. Iya. Memang secara fisiknya sama-sama sehat tapi iya Faktornya nggak cuma mentally, itu. iya faktornya nggak gitu. cuma itu gitu loh. Notes nih ya, jadi Iya. bukan tentang usia gitu. Makanya aku jadi semakin tenang gitu karena lumayan banyak nih yang ngeburu-buru gitu kan. Ayo Iya. kapan sih itu udah anaknya sekian gitu kan ya. Tapi ternyata lagi-lagi ini tuh bukan tentang usia berupa angka, tapi Betul. tentang dengan siapa sih kita nikahnya. Karena kan ke depan tuh bakal ngejalanin banyak hal berdua gitu kan, sama-sama gitu. Jangan sampai berat sebelah gitu kan. Capek Bu, sampai mati berat sebelah gitu gimana Iya, gitu nikah kan. kan seumur hidup ya ekspektasinya ya. Yes. Masa kita nggak harus bersama dengan orang yang bahkan sevisi aja enggak. Tidak, bagaimana menjalaninya kalau Iya. sevisi saja tidak gitu kan. Oke, next. Bagaimana? Ini pertanyaannya sebenarnya buat saya sih, bukan apa buat manfaatnya buat saya. Bagaimana proses mencari pacar di usia 20-an akhir? Jadi ketahuan deh umur kita berapa. Gimana caranya? Karena kan pasti teman-teman kita itu kayak teman-teman aku tuh udah banyak yang udah nikah, bahkan udah Iya. banyak yang punya anak gitu kan. Jadi kayak kolamnya itu udah Circle-nya sempit. itu sudah menyempit. Apalagi kan kita kerja ya, yang mana juga kayak nggak punya banyak waktu buat gabung ke berbagai macam komunitas yang isinya tuh banyak orang-orang gitu. Gimana coba cara? Iya. Mungkin ini ya bedanya kalau cari pasangan di usia muda sama di usia yang sudah apa ya udah mendekati 30 kan kayak semakin lama itu kan circle kita tuh semakin menyempit ya. Sempit. Menyempit jadi kayak kenalan mungkin kita masih ada teman tapi teman yang tersisa ini mungkin bisa jadi itu sudah punya keluarga sendiri ya atau gitu kan. betul dan juga ini kalau aku tuh kan orangnya agak aku tuh kayak nggak mau ngomong atau minta tolong ke temen misalkan ada nggak kenalan kayak gitu aku tuh nggak agak sungkan lah Aku juga sih. sungkan ya satu selain sungkan dua kalau ada apa-apa ini kan nggak enak kan Iya. karena kan Efeknya malah panjang gitu kan. ya soalnya aku yang kayak gitu dan sebenarnya itu aku nggak yang bener-bener kayak nyari banget gitu enggak cuma kan sebenarnya waktu itu kan kayak sudah ya udahlah ya kayaknya sendiri dulu nggak apa-apa gitu loh cuma kadang tuh udah pikiran bisa nih sambil cari gitu. Bisa nggak ya bisa nggak ya sambil apa namanya cari kalau soalnya kan kalau cari pun juga sebenarnya ya juga bingung juga kayak di mana kalau nggak sebenarnya kan kalau nggak ngomong atau nitip omongan ke temen mungkin ada kenalan gitu kan kayak agak susah ya. nggak bisa iya soalnya kan juga aku juga istilahnya nggak punya yang kayak komunitas di luar banyak gitu enggak jadi kan agak susah ya nyari yang maksudnya kayak posibilitas buat ketemu orang buat jadi pasangan itu chance-nya kayaknya tuh nggak banyak karena kan circle-nya sedikit juga aku juga orangnya nggak yang mudah kayak kenal sama orang gitu ataupun kayak mau ngomong ke saudara atau temen kayak ada kenalan enggak. Yes, itu sama banget sih sebenarnya sama aku karena aku juga bukan tipe yang kayak cariin ini dong orang yang begini-begini tuh kayak sungkan banget gitu kayak kenapa apakah memang tidak ada lagi stok pria gitu rasanya gitu terus jadi mana circle kita itu kan kayak cuman kerjaan gitu kan kerjaan sama teman-teman lama doang kayak nggak ada lagi gitu kalaupun komunitas ya kayak nggak punya waktu deh buat begituan gitu kalaupun aku ada ikut komunitas tapi aku yang paling tua kan jadi gimana gitu kan dan rata-rata itu isinya perempuan gitu jadi kayak susah banget akhirnya ketemu sama suami nih di mana
Ya dengan kembali tadi ya kayak cerita tadi itu kan ya dengan kondisi seperti itu, tapi kan juga ya tetap ada kayak pikiran kayaknya boleh deh dicoba nyari di mana gitu. Akhirnya iseng-iseng apa namanya install aplikasi dating app. Wow, Ya, dating iya. apps guys. Jadi ya, kadang kan banyak orang yang bilang, "Ih, apaan sih ketemu di dating apps?" Tidak ya, jangan judgement dulu. Kita bisa denger nih kisah nyata gitu kan. Karena temanku ini juga aku tahu betul gitu ya, dimana dia itu bahkan belum setahun. Bahkan itu bukan menjalin hubungannya, tapi mulai dari pertama kenal Iya, sampai sampai nggak menikah merit. itu belum 1 tahun, tapi dia tuh bisa dengan mantap gitu ya memutuskan untuk menikah. Bahkan waktu dia ngobrol-ngobrol sama aku tuh kalau bisa lebih cepet aja gitu. Gimana coba itu ceritanya? Ini mulai dari dating apps dulu nih, gimana? Iya. Sebenarnya kalau dating apps itu nggak sempet di pertengahan 2022 itu juga sempet install sih. Kan ada dua app dating app yang biasanya juga kayaknya semua banyak yang tahu kan, dua dating app itu. Yes. Tapi kan aku tuh orangnya bosenan gitu. Jadi misalkan habis install terus ada yang kayak yang masuk chat gitu kan. Tapi itu pertanyaannya kayak halo, Terlalu kayak menurutku sih template banget kan. Kayak halo, domisili di mana, kerja apa, bla 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 kayak gitu. Dan nggak itu tuh seru. ya dan itu kayak hampir setiap apa namanya setiap yang chat itu pasti awalnya kayak gitu. Jadi kan Oke. kayak aduh Apa pertanyaannya kok sih gitu? kok itu ya template banget gitu loh. Template banget dan itu di chat apa namanya juga ya beberapa orang kayak hampir semua juga pertanyaannya seperti itu. Kan lama-lama kan kayak aku harus bercerita dan menjawab pertanyaan yang sama kepada orang yang berbeda dalam satu waktu. Kayak kok jadinya membosankan ya. Akhirnya Oke. selalu berakhir nggak sampai 24 jam itu tak uninstall lagi. Oke. Iya, beberapa kali kayak gitu. Tiba-tiba kalau pas kepikiran pengen install ya install, tapi habis itu pas udah jalanin kok bosen ya. Ya udah, Sampai akhirnya iya, dihapus lagi. iya sampai aku kan kayak komplain ke temanku kayak ini kok main dating app ini kok kayak gini ya, kok aku bosen Membosankan. iya. Terus dia malah tegur balik, ya kan memang kayak gitu. Oke. Ya sampai pada titik di mana oh ya berarti aku memang nggak harus kayaknya nggak cocok deh main dating app karena Oke. kan pertanyaannya seperti itu dan aku nggak suka ditanyai hal-hal kayak gitu. Itu tahun 2002 Ya pertengahan. sampai akhirnya akhir tahun itu kalau nggak awal tahun tuh aku install lagi terus dari berbagai apa namanya chat yang masuk itu si si user yang sekarang jadi suami Oke. ya itu tuh pertanyaannya itu beda gitu loh nggak Tanyanya yang gimana sih? bukan tanyanya gimana karena mungkin eh dia nanyanya nggak terlalu template sama aku tuh ngomong ke dia kamu kalau tanya kayaknya jangan tanya yang templatean gitu deh soalnya aku bosan Asik. Jadi udah gitu ngomong di awal gitu ya, ya ekspektasinya apa gitu. betul kayak juga kamu nggak sih yang ngomong kalau Iya. misalkan tuh ya udah ini kan mumpung main dating app kan orangnya ketemu juga baru ketemu orang-orang baru yang belum tentu kamu ketemu lagi ya sudah ngomong apa yang nggak suka di awal ya Yes, sudah bener. akhirnya kan aku ngomong kayak gitu ke beberapa orang ya akhirnya memang ada yang ngechat tapi yang eh, bertahan lebih dari 24 jam itu dia Oke, jadi udah ya langsung kesaring tuh ya yang iya cocok sama betul kita betul gitu itu kan. memang betul sih apa namanya sekalian aja kalau memang mau ngefilter aja semua di depan ya kamu nggak suka ngomong aja gitu jadi kan tahu tuh apa namanya mana aja apa kriteria yang dia sudah lolos paling nggak kan nggak perlu capek-capek sudah apa Udah ngobrol namanya udah ngobrol jauh, baru jauh ngefilter. iya jatuhnya di ghosting atau kita yang ghosting ya sudah ngomong aja di depan itu memang benar Itu lucu juga sih. Saya bisa nasehatin dia, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Cuman bisa nasehatin doang, bahkan install dating apps aja nggak ada di HP gitu. Gimana mau nemu ya kan? Nah terus terus nih, berarti dari awal itu kalau kita main dating apps ya kita juga harus menjadi seapa adanya kita gitu kan ya. iya Sebagai bentuk filter awal. Jadi sekalinya ada dapat yang cocok, itu udah ada filternya di awal, bukan di tengah-tengah gitu iya iya kan. Terus lanjut ngobrol nih. iya ya kita mulai ngobrol
apps. Biasanya kan orang-orang itu agak sentimennya itu agak negatif gitu kan sama dating apps. Sebenarnya Mm-mm. apa sih boundaries atau batasan-batasan yang harus dijaga supaya kayak kita tuh tetap ngerasa safe meskipun kita pakai dating apps. Karena kan ini orang tuh kayak ibaratnya antah berantah kan kita udah tahu ya bentuknya Betul. seperti apa aslinya, orangnya bagaimana dan dengan kata-kata kan bisa Mm-mm. aja dia itu memanipulasi gitu. Nah, itu gimana sih Iya. batasan-batasannya jadi supaya kita tetap aman main dating apps? Sebenarnya juga aku tuh juga termasuk orang yang berpikiran hal yang sama sih. Iya sama. Oh, Cuma oke. ya waktu itu ya udah kayaknya udah mentok aja gitu. Akhirnya Oke. coba sih, coba apa namanya kayaknya harus harus apa namanya mencoba untuk lebih open mind. Ya sudahlah, barangkali kan mungkin dari 100 itu ada yang populasinya sekian gitu nggak yang aneh-aneh gitu. Oke. Ya ternyata kan ada. Harus ada experience emang ya gitu. Betul. Ya lebih ke itu sih, apa namanya? Mungkin kalau kita usia sekarang gitu kan udah tahu ya, misalnya kayak kurang lebih tuh harusnya sudah tahu apa yang kita cari dan apa yang nggak kita mau lakukan gitu loh, Oke. ya kan. Jadi kan kalau ketemu sama orang baru ya sudah ngomong aja. Maksudnya tuh nggak perlu kayak ngomong seapa adanya kita ya, karena kan kita nggak tahu tuh niatan orang gimana Benar. sebelum kalau kita udah ketemu atau gimana. Cuma kan paling nggak kan yang ekspektasinya kita itu bisa Disampaikan. disampaikan aja di depan. Iya, jadi kan kalau misalkan kalau orang itu ilfil kan atau nggak suka dengan pertanyaan kita atau ekspektasi kita kan ya sudah, berarti kan dia pasti nggak akan melanjutkan. Oke. Itu Uh, lagi-lagi filter gitu kan iya, ya. ngefilter ya Ke nggak filter apa-apa, sendiri gitu ngefilter kan. sendiri. Jangan takut gini sih, apa namanya? Nanti kalau aku ngomong gini dia Bakal mikir apa nih gitu. bakal mikir apa, nanti dia nggak suka lah. Sekarang kalau memang sudah katakanlah lanjut tuh, Hmm. kan malah nggak lama kan pikiran-pikiran kayak gitu kan juga muncul ke dia. Oke. Daripada nanti dia jauh atau kitanya nggak nyaman karena dalam tanda kutip itu tidak menjadi diri kita sendiri ya. Ya sudah sekalian itu aja di depan. Kemudian tips buat ketemuan gimana? Eh, tips ya, tips pertama adalah pastikan kalian ketemu di tempat umum yang banyak orang. Oke. Iya, Contohnya? di mall. Oke. Pokoknya jangan jangan ketemu di tempat yang apa namanya yang sepi terus nggak ada orang Oke. kan kita nggak tahu tuh apa kayak misalkan orang ini bener antara yang di medsos sama Aslinya aslinya gitu. tuh sama nggak dia punya niatan apa kan kita juga nggak tahu jadi ketemu di tempat yang bener-bener banyak orang waktu itu kita ketemu di mall Oke. nonton live music ya banyak orang juga jadi kan ya kalau misalkan ya amit-amit ada aneh-aneh kan banyak orang tuh banyak satpam ada satpam juga kan jadi kan Minta tolongnya gampang lah gitu ya. iya iya itu terus yang kedua ya kalau ketemu kan ya jadi apa adanya kita ya Oke, jangan lagi-lagi jadi apa adanya iya ya. jangan misalkan kadang mungkin juga aku kalau dulu 10 tahun yang lalu ya mungkin zaman SMA atau kuliah gitu mungkin ya bakal agak Jaim, memoles jaim. ya jaim-jaim ya. Jaga image. Ya mungkin agak menaikkan apa ya kayak misalnya aku nggak kayak gitu tuh tapi karena aku takut dijudge jelek gitu jadinya Waktu ketemu dia jadi beda iya jadi gitu. beda cuma sekarang waktu itu ya karena ya biar nggak ada beban juga ya ya sudah aku pakai pakaian senyamanku tapi yang pantas memang di tempat misalkan kayak di mall nonton live music ya gimana sih selayaknya nonton Oke. live music ya, dan apa namanya waktu itu juga karena aku orangnya nggak suka dandan yang kayak gimana gitu kan tapi yang penting itu ya mukanya tetap kelihatan fresh Yes. jadi ya sudah ya bener-bener yang ya kayak ketemu teman aja gitu Oke. jadi kan kayak gitu kan dia udah tahu tuh kayak misalkan kalau cocok ya Live kayak music. misalkan kan kadang ada tuh kan kadang ada yang kayak ngelihat appearance-nya dulu dari pertama di awal ketemu kan ketemu jadi ya kalau memang dia cocok ya ya sudah pasti kan lanjut kalau enggak ya sudah enggak gitu loh yang penting kan misalkan lanjut pun kan aku karena sudah jadi istilahnya kayak nunjukin oh aku ini kayak gini loh sehari apa kalau ketemu sama temen atau ke mall jadi kan dia nggak harus kayak misalkan untuk aku oh aku harus dandan yang kayak gini nanti ya enggak ya tuh sih terus apa lagi ya oh
Ini tapi ini kalau aku ya, Yes. ini tentunya nggak harus kayak gitu. Cuma kalau aku lebih nyaman kalau ketemu pertama itu ya udah bayar sendiri aja. Split bill berarti. Ya, split Jadi bill. apa yang kita nikmati ya kita itu yang kita bayar gitu Ya, kan ya. soalnya kan kayak kita baru ketemu juga dan ya sama lah kayak selayaknya teman pun juga kadang Ya emang kita kayak nggak gitu. selalu minta dibayarin Dibayarin. kan. Heeh. Iya, walaupun kadang-kadang dia berpikiran ya kan dia cowok dan sebagainya. Ya ini memang ini beda-beda ya. Kalau aku nggak mau sih. Ya, aku Aku juga mau sih. split bill aja. Jadi kan juga nggak ada perasaan nggak enak juga. Misalkan ternyata aku nggak Benar. cocok pun sama dia kan Ya ya udah, sudah. kelar ya Ini udah kelar gitu. gitu. Iya. Sama aku juga orangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang pertama itu biasanya memang cenderung buat split bill aja gitu. Kadang sama temen juga gitu. Aku berapa gitu. Kalau misalnya dia bilang ya udah deh aku bayarin ya udah kelar gitu. Tapi kalau misalnya sama orang yang baru kan kayak agak gimana gitu ya. Kalau Iya. misalnya kita nungguin dibayarin gitu. Iya. Dan aku juga memang sebelum ketemu aku ngomong sama dia. Nanti aku nggak suka dibayarin. Jadi mending kita split bill aja. Soalnya kan aku Oke. juga nggak enakan kalau ada apa-apa kan daripada merasa ya apa gitu ya udah kita split bill dulu. Oke, apalagi ini kan ini masih di tahap awal gitu, berarti kan Ya, tahap penjajakan ya buat tahu ini betul. bakal berlanjut apa enggak kan masih belum tahu Ya. gitu kan. Nah kemudian nih sampai akhirnya memutuskan untuk berlanjut, ini belum ke serius ya, masih kayak Ya. melanjutkan dari pertemuan pertama kan kita kan mikir kan bakal Mm-mm. ada komunikasi berikutnya enggak, bakal ada pertemuan berikutnya enggak. Nah itu apa aja yang jadi bahan pertimbangan? Eh, lebih aku yang waktu itu kan aku lebih kayak aku sukanya misalkan aku lagi suka waktu itu aku lagi suka stand up comedy Oke. dengan stand up komedian Mr. X misalkan waktu Oke. itu. Ya, itu kan kayak selera humornya itu kan agak Beda. susah ya, agak beda lah. Oke. Dinikmatin gitu sama nggak semua orang bisa nerima jokesnya dia gitu kan. Ternyata aku cerita kalau aku tuh memang sudah beli tiketnya udah lama dari bulan November. Tapi itu acaranya baru Februari. Aku cerita aku nonton ini. Terus nggak lama dia nyusulin. Oh dia juga mau nonton akhirnya sama Iya. kamu. Tapi kita beda tempat sih karena kan beli tiketnya juga pasan waktu itu kayak ada tambahan tiket dianya masuk. Oke. Ya, ceritanya waktu itu pada waktu kita nonton juga tempat duduknya terpisah ya karena memang Oke. kita nggak barengan. Tapi di satu event yang sama. Ya, dari situ juga aku kayak udah ngefilter, oh berarti seleranya itu Humornya sama. Jadi kalau aku ngomong apa sama dia itu dia nyambung, nggak yang tersinggung dan juga kita intinya bisa ngobrol lah. Oke. Iya kan kadang susah tuh kalau misalkan kita suka dianya itu kalau hanya sebatas nggak ngerti atau nggak nyambung nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dia nggak suka kan Agak nggak apa repot gitu ya. Bagi kita lucu, bagi dia itu tersinggung ya, nggak repot. Iya, kan itu kan jadinya kok jadi nggak ada, maksudnya tuh kita jadinya nggak bisa nikmatin itu bareng gitu loh ya kan. Dari situ kayak udah bisa ngajak, udah apa namanya tahu dia juga nonton itu juga dan kita bisa menikmati acara itu bersama. Karena waktu udah selesai gitu tuh aku nanya ke dia, kamu sama jokesnya Mr. X itu kamu tersinggung nggak? Oke, memastikan ya, Iya. konfirmasi. Iya, tahu kan barangkali takutnya kan dia tuh ikut ya karena dia Ikut nonton kamu doang. Iya, ternyata enggak. Kita juga bisa ngobrol gitu loh. Mengobrolin jokes itu tadi. Iya, sama kan kebetulan juga kita juga sama-sama follow ternyata. Jadinya kan ya oh ya nilai plus nih nyambung. Semakin yakin gitu ya. Jadi kan paling nggak kan kayak aku nggak perlu nutup-nutupi atau gimana gitu kan. Kalau memang ya aku suka jokes yang seperti itu gitu. Oke. Tuh habis itu kan dari situ kan akhirnya ya kita bisa ngobrol sih, banyak hal yang kita bisa komunikasikan, terus apa namanya saling bertukar pikiran juga. Terus waktu itu ya kayaknya tuh lagi rame-ramenya yang inget gak sih yang ada selebgram yang ngomongin masalah cat free Oh dan iya ya, kayak gitu. benar. Itu kamu ngobrolin juga sama dia? Ya, ya kan maksudnya kita bisa ngobrol tanpa ada dia ya, terutama dia itu tanpa ada tendensi apapun gitu loh. Oh, netral jadinya gitu. Apa gimana? Nggak netral, tapi dia tuh tipe orang yang nggak, misalkan kan ada tuh yang kayak langsung ngejudge balik atau gimana iya, gitu. benar. Ini enggak. Jadi tuh aku bisa ngomong banyak hal
tanpa aku takut nanti Dijudge. dia ngomong gimana, walaupun ya sebenarnya dari yang tak pikirkan pun dia nggak selalu setuju. Oh, nggak setuju tapi nggak bikin sakit hati. Betul, iya itu kan kita perlu tuh penting buat punya partner yang kayak gitu kan. Iya. Jadinya kan bisa buat diskusi kan, siapa tahu memang pemikiran kita memang salah gitu loh. Benar. Gitu. Karena ya itu tadi ya, kita kan kalau misalnya sudah menjalin suatu relationship, apalagi Mm-mm. pernikahan kan memang tujuannya jangka panjang gitu kan, Betul. sampai mati gitu kan. Dan kita itu apa sih yang dilakuin sampai mati? Ngobrol kan. Kalau ngobrolnya Iya. aja nggak bisa, gimana bisa bertahan dengan hati damai sampai mati gitu nggak sih? Iya. Iya Iya. kan gitu. Nah terus nih, sebenarnya ini ada suatu hal yang unik buat aku omongin gitu. Cuma aku nggak tahu ya dia, kamu mau ngomongin apa enggak. Dulu kamu itu berpikir bahwa hubungan dalam waktu singkat itu sepertinya impossible, ya nggak sih? Kau pernah Iya, mikir iya. kayak gitu kan? Padahal sebenarnya setelah dia jalanin ya, itu beneran singkat gitu, beneran yang kayak ya emang sesingkat itu dan itu bisa gitu. Nah itu mungkin kamu bisa ceritain nggak sih kayak kenapa kamu dulunya berpikir itu singkat, tapi ternyata setelah kamu jalanin, iya ini mungkin gitu, ini emang Iya. ada gitu. Ya soalnya kan kayak mungkin dulu ya kayak beberapa kali pacaran gitu kan mesti ya lama kayak pacaran 9 bulan, setahun atau mungkin sampai ada yang 4 tahun gitu kan. Dan dari situ kan kayak aku nyimpulin ya untuk menjalin hubungan itu kayak orang pacaran tuh harus yang Jangka panjang. iya selama itu gitu buat mengenal ya kan. Jadi kan kayak aku tuh nggak, menurut pikiranku itu nggak masuk akal banget kalau ada orang yang apa ya namanya baru ketemu terus iya cocok ayo nikah tuh kayaknya tuh nggak make sense gitu loh. Waktu itu pun pas ketemu dia pun kan juga sebenarnya belum ada pikiran buat menikah ya. Iya kan Baru kayak, cari pasangan aja berarti waktu itu. ya nggak juga sebenarnya ya Iseng coba-coba aja gitu. Ya sama tahu kan ada yang beneran masuk gitu kan. Oke. Ya tuh cuma waktu itu pas ketemu dia itu kita sudah bisa ngomongin banyak hal karena di kan awalnya kan kayak kita seleranya kita Sama. kurang lebih sama, kita bisa mengkomunikasikan hal-hal yang Tabu. enggak yang tabu kayak kesannya gimana gitu kita ngomongin Oh apa. iya. Iya kayak kesan ngomongin hal-hal yang agak Sensitif lah. enggak bukan Apa ya? agak Susah buat diobrolin. ya sama agak enggak biasa lah kayak misalkan kayak tadi kan kayak ketemu kayak misalkan masalah jokesnya stand up comedian tadi kan kayak nggak semua orang itu kan bisa nerima jokesnya ya Yes. tapi kita bisa ngobrol itu dengan santai gitu loh. Oke. Jadi kan dari kayak level yang kayak gitu aja dia bisa berarti aku bisa ngomongin hal yang Lebih agak luas berat lagi. nih. Iya kayak gitu dan memang beberapa dan banyak hal tuh memang bisa gitu loh. Oke. Terus ya ini kan kita juga main kartu. Oke. Ya, jadi tuh aku tuh waktu itu mutusin nyoba beli kartu. Kan kayak di Instagram itu ada kayak permainan kartu yang isinya tuh pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Untuk lebih mengenal ya kan ya, tujuannya. Aku juga bukan tipe orangnya yang tiba-tiba itu bisa ngomong ke orang yang bahkan nggak lama kenal tuh Belak-belakan. nggak bisa gitu. Makanya kan harus ada sarananya. Jadi waktu itu kan aku akhirnya beli kartu itu kan ada beberapa edisi dan aku sengaja memang beli yang edisi pendekatan. Ya, jadi aku tuh beli buat ya memang tujuannya tuh pada waktu kita ketemu ya enggak pada waktu kita ketemu juga kayak pas kita udah siap buat main kartu ini ya kita main gitu loh kartunya. Kan isinya pertanyaan-pertanyaan tuh ya kan sekalian kan apa yang cocok dan nggak cocok kan biar bisa ketahuan waktu itu. Cuma sebelum main kartu itu pun kita juga ada beberapa hal yang kita diskusikan kayak masalah ya tadi kayak aku ngomong kita bisa diskusiin masalah chat free dan dia pun juga bisa ngasih insight yang lain gitu loh. Oke. Tentang itu terus tentang menikah, tentang bagaimana menyusun rencana atau Rumah tangga gitu-gitu. Iya, ya banyak hal sih yang tak bicarakan sama dia dan ternyata kayak oh bisa ya ngomong kayak gini sebelum merit bahkan bukan sebelum merit aja itu sebelum rencana aja nggak ada waktu itu kan masih ya belum pacaran juga makanya berarti Iya. kan cuman obrolan casual ya kalau kita ngomong ya tapi udah bisa ngobrolin sampai sejauh itu gitu kan betul bahkan yang udah pacaran aja belum tentu bisa ngobrol betul ya itu juga akhirnya tuh kayak apa ya kayak mematahkan pikiranku sendiri kan sama ini kan kayak
Ya jujur aja kalau misalkan ada teman gitu yang baru nikah, baru ketemu kok langsung nikah, kok berani banget. Itu kan kayak aku tuh udah judging banget gitu loh. Kok iso sih gitu loh. Kan kayak orang yang pacaran bertahun-tahun aja belum tentu kenal gitu loh. Iya, Kan ada benar. yang berakhir putus lah, kok kamu baru apa namanya? Baru kenal aja udah berani baru nikah kenal, gitu. iya udah nikah. Ada kayak punya pikiran gini, oh jangan-jangan kamu ya habis sekarang putus aja. Terus itu Mencari pelarian. iya, ya mungkin ada beberapa kasus iya sih kayak gitu. Tapi juga nggak semuanya kan kayak gitu dan mestinya memang kita nggak boleh generalisir kan, karena kan Bener. ya kita nggak tahu kan kondisi apa namanya Hubungan seseorang gitu. Dan memang kalau kita nggak experience sendiri itu Nggak bakal pernah tahu. nggak ngerti. Ya mungkin ada orang yang bisa memahami walau tanpa mengalami ya, tapi ya karena aku tadi tuh merasa aku aja yang pernah jalanin lama aja tetap nggak tahu gimana. Jadi kan kayak dari aku sendiri tuh kayak itu nggak mungkin gitu loh. Oke. Secara logika aku tuh menolak. Ya sampai akhirnya tuh ketemu dia dan aku juga kayak membuktikan sendiri, oh bisa ngomong kayak gini. Sejauh itu bahkan di hubungan yang belum jauh gitu kan. Iya, jadi tuh kayak waktu itu memang kayak sengaja sih memang daripada ini ibarat kita masih di mau melangkah nih, mumpung belum menginjakkan kaki di tempat lain. Coba sih memastikan sekalian kayak misalkan kayak kita mau masuk ke apartemen atau hotel gitu kan pasti ada checkingnya. Yes. Ya tuh ini adalah proses Lagi-lagi ya, filter. proses filternya. Ya itu banyak sih kayak di kartu itu kan kayak akhirnya kita ngomongin kayak masalah keuangan, kayak masalah hubungan masa lalu, terus rencana ke depan. Jadi ya cukup lumayan banyak ya. Aku bahkan ya aku baru ngeh bahwa karena main kartu itu kayak oh ternyata bisa ya ngomongin kayak gini itu sebelum memulai Apapun suatu, bahkan iya, ya. bahkan sebelum memulai apapun. Jadi kan kayak pada waktu kita sudah melangkah ke misalkan kayak ke jenjang yang lebih Serius. selanjutnya itu kan kayak sudah tahu Lebih easy lah ya. Soalnya Iya. udah banyak yang diomongin di awal. Selain lebih mudah juga kayak misalkan ada dari beberapa hal yang nggak cocok pun juga udah stop di situ aja. Oh, jadi nggak buang waktu juga. Iya, nggak buang waktu juga, nggak yang buang perasaan juga ya. Maksudnya jangan sampai udah kadang itu kan kalau Udah sudah baper. terlanjur baper, sudah bucin gitu kan ya wis semuanya di excuse gitu. Oke, jadi Padahal kan logiknya agak kurang main gitu ya kan. kalau yang sebelum memulai hal yang lebih jauh kayak gitu kan itu kan kayak secara berpikir itu kan masih 100% menggunakan logika kan. Oke. Jadi kan kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tuh yang bisa didiskusikan, ternyata oke nih, ya kan akhirnya dari logika turun ke hati. Waduh. Iya. Jadi bukan dari mata ya, dari otak. Iya betul. Apa ya pertanyaan waktu itu? Yang agak bikin shock. Atau oh bisa ya nanyain beginian gitu. Ya dari hal-hal yang dianggap tabu sampai sama rencana jangka Panjang. iya. Aku nggak boleh spill banyak di sini nanti kan yang udah tahu dong pertanyaan di kartunya. Iya, jangan. Pokoknya intinya itu sudah mencakup ibaratnya masa lalu kita, masa kini, dan juga pandangan ke depan gitu kan. Jadi Betul. secara tidak langsung kita juga jadi tahu bagaimana cara dia berpikir, apakah itu cocok sama kita atau enggak gitu Iya, kan. benar-benar. Itu kan juga kayak ngetes cara komunikasian kita kan. Misalkan nggak harus semuanya itu setuju. Tapi kan paling nggak itu Ketika tidak setuju bagaimana gitu. ya kita nggak setuju bagaimana, kalau setuju pun ya terus apa nih solusinya, ataupun misalkan at least kalau nggak setuju pun paling nggak kan kita bisa ternyata bisa loh mengkomunikasikan ini walaupun pada akhirnya dia tetap nggak setuju. Oke. Ya Jadi kan nggak memang apa-apa. tidak harus semuanya sama gitu kan ya. Iya. Boleh punya pandangannya Yang masing-masing. penting kan adalah bisa mengkomunikasikan itu. Oke, jadi skill komunikasinya juga diuji ya di situ ya secara nggak langsung. Iya. Sekarang kalau kita misalnya kan ekspektasinya kan jangka panjang ya, kayak komunikasi aja nggak bisa, mau ngomong kayak gini Nggak takut, enak, ya nggak takut enak, marah, ya gitu. takut marah, terus bener nggak sih nanya kayak gini gitu Oke. loh. Ternyata bisa ya. Aku juga itu juga sekaligus. Aku sendiri juga kayak amazed sama diri sendiri, sama dia juga kayak oh bisa ya ternyata kita ngomongin kayak gini. Wah. Kok kayaknya dulu waktu yang misalkan pacaran dulu yang sebelumnya atau yang hubungan sebelumnya kok nggak bisa ya ngomongin kayak gini, padahal ini tuh baru pertanyaan
di fase pendekatan loh. Apalagi yang next step gitu kan. Iya, kayaknya dulu yang udah sampai serius atau yang udah lama pun juga kayaknya nggak pernah ada 30% ngomongin pertanyaan-pertanyaan yang ada di kartu itu. 30% pun tidak ada ya. Iya. Jadi berarti ngapain aja tuh ya pacarannya? Iya, iya. Apa cuma ngomong alami doang. Ya makanya juga ini akhirnya eh oh iya ya, makanya kan kenapa kadang itu ada yang sampai ya mungkin nggak semua ya, ini nggak semua hubungan juga. Kadang ada yang sampai pacaran lama, nggak yang ke next step juga mungkin karena hal-hal yang seperti ini belum bisa diomongin atau bahkan nggak bisa diomongin berdua. Soalnya kan mungkin kayak proses tiap orang itu kan beda-beda juga. Kadang kan kalau nggak ada triggernya juga kadang Gimana mulainya gitu kan. iya, memang juga ada pertanyaan-pertanyaan di situ kan yang kayak misalkan kayak ngobrol biasa ini kayaknya awkward nih kalau tiba-tiba tanya, kamu gimana dulu atau apa kan kayak pasti dia yang bakalan ditanyain kan kayak Apaan sih? Iya, kok tiba-tiba nanya kayak gitu. Nah, sekarang kalau main kartu gitu kan karena kita sama-sama concern ya, sama-sama setuju main kartu gitu kan. Oh ya udah apa nanya aja ngobrolin aja gitu loh. Mungkin itu juga bisa membantu kalian yang mungkin susah ya komunikasinya sama pasangan, tapi pengen tuh komunikasiin itu, ajak main kartu aja. Nah itu tuh ada tipsnya ya kalau misalnya mau mengkomunikasikan sesuatu yang mana itu berkaitan sama hubungan gitu, jadi to the point langsung sama sekalian filter juga. Ya sama kalau misalkan pasangan kalian nggak mau diajak main kartu itu, ya itu sudah kalau menurutku ya itu sudah red flag sih. Iya, cari yang lain aja ya. Ya kan itu ngobrol masa diajak ngobrol aja Susah. sih susah gitu atau bahkan nggak mau. Ada apa gitu kan? Iya. Kenapa gitu? Iya. Ya nanti kalau ada apa-apa ke depan ya berarti ngobrolnya susah dong. Ngobrolnya gitu. susah gitu. Itu juga sih akhirnya oh iya ya. Soalnya aku sendiri juga tipe yang komunikasinya juga sebenarnya agak susah tapi nggak tahu ya karena terbantu sama kartu itu. Yang kedua juga kebetulan ketemu partner yang bisa diajak komunikasi dan aku sukanya itu dia nggak setuju pun itu tapi dia nggak judging. Dia ngasih alternatif yang menurutku juga akhirnya ada beberapa hal yang oh iya membuka jadi pendekatannya dia tuh cocok sama aku. Iya kan aku kan kalau misalkan aku nggak suka A gitu kan karena aku punya kayak alasan yang menurutku tuh udah kuat nih udah gitu. Kuat logikanya ini nggak bisa tuh kayak gini dia akan mengcounter itu tapi nggak yang kayak nggak judging sama nggak yang langsung nyalain enggak tapi cari alternatif. Dia ngasih kayak gambarnya oh nanti kayak gini oh ada kok alternatifnya kayak gini. Solusinya dicariin itu caranya sama dia. Jadi tidak sekedar selesai dengan kamu tuh salah gitu, tapi kamu salah, tapi mungkin bisa seperti ini, segitulah kurang lebih. Iya, mungkin kalau alternatifnya bisa kayaknya bisa jadi dicoba kayak gini kan kalau kayak gini kan hasilnya bakal kayak gini. Ya gitu akhirnya kan ya jadinya aku juga akhirnya yang ngerasa secure aja ngomong ke dia ya karena kan jadinya kan nggak takut dijudge, nggak takut disalahin juga gitu kan. Betul. Karena kalaupun ada nggak setuju atau nggak cocoknya bisa ngobrol lagi gitu kan. Iya betul. Ya sama aku sukanya kan dia kalau nggak setuju pun juga dia bakal ngasih alasan yang sebisa mungkin itu tuh membuat kamu mengerti. Iya, walaupun juga kadang yang kontranya dia tuh belum tentu tak terima 100%, cuma tuh nggak yang alasannya yang kayak ya pokoknya. Iya, kayak gitu, nggak yang pokoknya. Ya, gitu. Kesel juga sih aku. Ya pokoknya enggak. Iya kenapa gitu? Ya pokoknya enggak. Iya kenapa? Kan capek ya. Oke, tadi kita udah ngobrolin ya mulai dari carinya di mana, terus mutusin buat lanjut ketemu apa enggak, pertemuan berikutnya ngobrol sampai akhirnya next stepnya ke hubungan yang lebih serius gitu. Karena kan tadinya kamu bahkan basicnya itu dari yang nggak percaya dengan hubungan yang singkat, kemudian malah mutusinnya mau nikah gitu kan? Kayak, kayak sangat bertolak belakang banget nggak sih gitu. Nah, apa yang bikin kamu mutusin sampai akhirnya oke deh aku mau nikah nih sama nih orang gitu? Iya. By the way itu kan aku beli kartunya nggak cuma satu edisi. Iya. Saya sudah pinjam semua lagi. Iya. Itu kan aku beli 3 kalau nggak salah. Yang pertama edisi pendekatan, terus edisi pasangan sama pranikah. Jadi untuk ke step yang kita bener-bener mutusin oke, kita nikah.
itu kita main 3 kartu itu. Oke. Iya, jadi kan pasti ya karena edisinya tuh dari temanya aja udah beda, pasti kan pertanyaannya juga berbeda. Semakin next stage. Semakin next stage itu semakin deep lah ya. Ya dari situ kan juga memang dan apa ya, kayak dari sekian pertanyaan itu enggak yang semua kita itu satu pemikiran. Enggak. Berarti ada beda-bedanya juga. Ada bedanya. Cuma kan kita lihat dulu, kayak misalkan bedanya ini tuh bisa saling tolerir enggak? Oke, toleransi berarti Ya, poinnya. apa yang beda banget atau gimana? Masih ada jembatannya nggak nih? Iya, Gitu. kalau beda pun ini tuh bisa nggak sih? Itu tadi ada jembatannya atau perbedaannya itu bakal ngaruh banget nggak? Oke, seberapa besar dampak dari perbedaan itu berarti? Iya, kayak misalkan kan ada memang pertanyaan-pertanyaan yang masih berandai-andai, memang berandai-andai semua sih pertanyaannya. Cuma kan dari situ kan kayak, oh ada pertanyaan apa gitu kan? Aku jawabannya A, dia jawabannya B. Kan A, B ini tuh kan bisa jadi memang pertanyaan sekarang kita seperti itu, jawaban kita seperti itu ya, mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin karena kita tidak ada di posisi itu, jadi kan kayak nggak ngerti ya, mungkin sekarang ngomongnya ini, nanti pada waktu menjalani mungkin lain ada faktor-faktor yang akhirnya bikin apa namanya, oh iya akhirnya menerima. Jadi tinggal kayak dilihat dulu sih perbedaan itu tuh suatu prinsip, suatu pertanyaan yang sifatnya prinsip enggak. Oke. Kalau enggak kan iya itu sih. Tapi yang poin pentingnya sih adalah yang paling pertama itu adalah kita bisa mengkomunikasikan itu dengan damai. Nggak ada rasa takut dijudge, tetap punya rasa aman gitu kan. Kadang kan apa sih yang bikin kita susah berkomunikasi karena aku takut dia marah gitu kan, atau aku takut nanti menyinggung, aku takut nanti dia ngejudge gitu kan. Tapi ini kan kayak aku mau ngomong apa aja ya udahlah aku ngomongin aja karena tuh dia tidak akan terjadi apa-apa juga gitu nggak sih? Kalau tidak terjadi apa-apa juga ya belum tentu kan. Nggak, maksudnya kadang kan ada sampai aku tuh sekolah pernah mengalami fase komunikasi di mana ya udah deh kamu ngomong apa iya ya nggak apa-apa ya udah terserah, tapi bukan beneran iya ya, tapi kayak udah saking nggak nemu kata-kata lagi gitu daripada panjang urusan bener gitu. Jadi aku nyerah duluan aja. Ya memang ada beberapa kartu tuh ya pertanyaannya tuh juga kita akhirnya membutuhkan jeda, kayaknya udah deh hari ini segini dulu, besok lagi lanjut ya, jadi nggak harus selesai hari itu juga gitu ya, kan. Karena kan ada ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin satu kartu itu bisa dibahas semalaman juga ada gitu loh. Satu kartu semalam ya kan tergantung bagaimana, kayak ya kan kayak kartu itu kan bisa ya apa ya, membuka beberapa penjelasan yang berlayar-layar lagi. Iya, yang berlayar-layar lagi. Kalau ada yang nggak setujunya itu kan mesti kayak dielaborasi lagi. Ini kenapa? Gitu. Iya, diskusi lagi gitu kan. Iya. Kan memang ada momen sih yang sampai kita tuh ke-trigger. Satu kartu tuh yang ke-trigger. Ya kayaknya stop dulu deh. Oh, jadi ambil jeda dulu buat sama-sama adem besok gitu. Dibahas lagi. Kayak sekarang kita kayak evaluasi, oh kemarin tuh bener gak sih? Mungkin itu argumen kita. Ini beneran gitu. Hubungan yang dewasa ya guys. Bener gak sih? Kayak misalkan, atau mungkin kemarin sudah ada apa namanya kayak kebawa emosi jadinya kayak gini. Oke. Gitu. Ya nggak harus, pokoknya jangan pernah mentarget kartu ini harus selesai berapa lama, nggak, biarin berjalan aja. Begitu aja gitu. Karena juga kadang ada sesuatu yang bikin kita ke-trigger, nguras emosi, terus jadinya sudah tidak dalam kondisi yang fresh lagi gitu kan, dan itu perlu jeda dulu gitu. Jadi ya tidak harus dikejar target juga gitu kan. Disclaimer juga ya, kalau kita main kartu kayak gitu tuh memang goal utamanya tuh harusnya memang cuma bisa nggak mengkomunikasikan ini. Jangan ekspektasi dia setuju semua. Oke, nah itu guys. Jadi goals-nya adalah tentang komunikasinya, bukan tentang bakal setuju semua apa enggak gitu, akan sama atau tidak gitu. Iya, kan poin pentingnya adalah kita bisa nggak sih kita mengkomunikasikan bahkan ke hal yang nggak enak sekalipun. Iya, nggak enak pun gitu loh ke dia. Masalah setuju nggak setuju kan ya tiap orang punya persepsi dan pengalaman ya, ataupun lingkungan yang berbeda yang sehingga membuat
jawaban yang jadi outputnya juga beda gitu loh. Cuma kan tinggal kita bisa nggak mengkomunikasikan hal-hal sulit seperti itu. Oke. Kalau misalnya kita udah bisa mengkomunikasikan hal-hal yang sulit, harusnya sih hal lain gampang aja karena kan semua sebenarnya tinggal dikomunikasikan aja Ya, gitu ya kan. paling nggak kan sudah kayak bisa membuka kan udah Jalan. biasa. Jadi goals buat main kartu itu adalah bukan mencari semua kesamaan, Ya, tapi mengkomunikasikan entah itu yang sama ataupun yang berbeda gitu kan. ya. Soalnya kan ya tadi kan goalnya kan komunikasi satu, kedua kan masalah setuju nggak setujunya kan tinggal lihat poin itu prinsip nggak ngaruh banget nggak. Terus kalaupun ternyata hasilnya nggak sesuai sama yang Harapkan. diharapkan, ya udah kan kayak ambil sisi positifnya aja. Ya sudah kan berarti mungkin ya nggak cocok. Aja. Iya kan bagus ketawa di depan kan ya daripada Terlanjur baper iya, gitu. baper. Patah hatinya lama. Ternyata sampai pada hal-hal yang penting-penting justru malah nggak pernah itu. kebahas. Ya, akhirnya. betul. Malah ya kita tuh sebelum pacaran itu kayaknya udah ngomongin kayak konsep pernikahan itu padahal masih belum ada pandangan berdua ke sana ya, dan dalam jangka waktu dekat tuh kita udah ngomongin kayak misalkan kamu tipe yang apa namanya suka Pesta yang pesta gimana? apa enggak. Iya, kalau nikahan gitu misalkan di KUA aja gimana. Oke. Ya kan itu kan kayak mungkin juga jarang dikomunikasikan kan ya sama pasangan atau sama pacar. Tahu-tahu aja pas udah daftar di KUA Baru kepikiran. baru berdebat, aku pengennya yang nikah KUA aja, yang satunya pengen nggak bisa, Pesta Nora harus gitu. pesta besar kayak gitu. Nah ini juga kebetulan tuh kita juga sama sih tipenya. Mau yang simpel-simpel aja. Mau simpel-simpel aja, mau ada yang kayak ada seremoninya, tapi tuh khidmat dan apa ya cukup berkesan buat Intimate gitu ya, kan buat ya. berkesan. Jadi kan, wah kayak waktu itu mikirnya berarti sama nih. Adjustment-nya nggak banyak nih. Adjustment-nya gitu. nggak banyak, nggak harus ngoyo juga nih. Maksudnya kayak nggak perlu yang Dana yang banyak banget dana juga yang banyak gitu kan. banget gitu kan. Iya. Jadi ya itu tadi bener adjustment-nya nggak Banyak. banyak. Kan kadang ada yang mungkin ada satu pihak yang udahlah ya uangnya disimpan aja, kita nikah di KUA aja. Tapi yang satunya Ya paling nggak ada perayaan dikit lah gitu kan. ya ada yang apa namanya satunya mau di KUA aja, satunya nggak bisa, ini harus pesta 7 hari 7 malam, kan dari situ aja udah nggak sama gitu loh. Dan itu perbedaannya sangat signifikan ya. Dan Betul, efeknya juga ke banyak hal gitu kan. Iya. Jadi adjustment-nya pasti banyak banget gitu. Betul. Nah ini ya kita kebetulan sama gitu loh. Jadinya ya enak sih. Lebih gampang lah, lebih mudah. Iya, kayak lebih bukan gimana ya, kan lebih masuk akal aja sih kalau menurut kita ya kan. Ya kita memang mau ada momen yang bisa dikenang dalam jangka waktu ya seumur hidup, Yes. tapi juga nggak yang menyusahkan kita. Realistis. Iya kan kita juga istilahnya kita apa-apa juga sendiri ya, maksudnya Yes. nggak yang Mandiri lah. ya mandiri lah secara ekonomi kan, jadinya kan ya sudah yang semampunya kita aja gitu loh, nggak perlu memaksakan yang gimana-gimana banget gitu kan. Ya, terus sebenarnya titiknya di mana sih? Ya udah deh, mantep nih buat nikah gitu. Oh itu kayak aku itu pernah berpikir bahwa kalau pernikahan itu adalah hal yang paling tidak logis di dunia, tapi banyak orang yang melakukan. Oke, gimana tuh Ya kan konsepnya? kan kayak kadang tuh lihat orang ya udah yang penting kayak ya sudah, menikah itu adalah fase yang dalam tanda kutip itu wajib, sehingga semua orang itu melakukan itu. Padahal dalam realitanya nggak semuanya tuh berakhir happy ending gitu loh. Benar-benar. Atau bahkan aku ada beberapa contoh juga yang tak lihat kayaknya dia lebih bahagia pas dia sendiri daripada berdua. Ya mungkin ada, tapi juga di sisi lain juga aku juga lihat ada juga yang mereka berdua pun juga happy. Oke. Gitu kan. Ya intinya ada fase di seperti itu. Tapi pada waktu itu aku lebih dominan kayak mikir nikah ini adalah hal yang nggak logis. Kayak ngapain sih kita tuh repot-repot meresikokan hidup kita untuk hidup berdua dengan seorang yang belum tentu dia itu bikin kita tuh bahagia Selamanya. iya. Mending ya udah bergantung sama diri sendiri aja. Kan kita tahu tuh apa yang buat kita bahagia. Kalau sama orang lain kan iyalah, kalau
Iya. Kalau enggak, Kalau enggak gimana? masa mau putar balik di tengah jalan? Iya, makanya kayak waktu itu kan juga niatannya main Tinder pun juga enggak yang Terlalu gimana-gimana iya, juga gitu enggak ya? bukan untuk tujuan yang serius banget gitu juga enggak. Karena aku tadi mikirnya tuh kayak enggak mungkin deh ada. Karena Oh, waktu itu memang aku juga nggak ngerti kalau hal-hal seperti yang tadi yang kita diskusikan, entah itu di luar kartu atau di kartu, itu bisa dilakukan. Ya, oh. karena ya maksudnya dari yang pengalaman sebelumnya ataupun teman-teman di sekitar tuh kayak juga nggak yang sampai Ngobrolin membicarakan segitu banget gitu. segitunya gitu loh. Padahal ternyata tuh itu juga penting diobrolin sampai pada titik ya aku tuh ngomongin itu ke dia, aku tuh ngomongin juga, maksudnya kayak misalkan hal-hal yang tadi aku sampaikan kayak pernikahan itu adalah hal yang tidak logis, kayak gini tuh, pokoknya tuh yang waktu itu aku bilang, pada waktu itu aku tuh kayak uh, berpikiran seperti itu, aku ungkapin juga ke dia, dan responnya dia tuh kayak, oh ya, dia tuh bilang, kamu, kayak dia tuh ngomong ke aku, kamu berpikir kayak gitu, soalnya kamu tuh tidak menemukan pasangan yang kayak sama satu visi sama satu misi sama kamu aja. Kamu kayak merasa Ah, itu tuh selama ini sudah terbiasa bebannya sendiri. bebannya sendiri dan dipikirin sendiri. Kamu nggak sih sehingga aku tuh kayak nggak berpikir ini mungkin loh dilakukan berdua Ah. kayak gitu. Dan kayak dia kan udah bilang kayak gitu pun itu dia kan bilang kayak gitu sampai dan juga dia bilang kamu tuh butuh partner yang sama apa yang nggak biarin kamu itu apa-apa Sendiri. sendiri gitu loh tapi juga nggak yang maksa pemikirannya ke kamu tapi kayak ya yang bisa diajak komunikasi bareng lah dan buat menjalani itu berdua kan banyak tuh kadang ada nggak banyak sih kayak kadang tuh ada orang yang berdua tapi serasa sendirian gitu Iya, kan itu saya merasa tersindir. ya kan berdua berarti sendirian gitu kan dan aku juga akhirnya kayak oh iya dia tuh ngomongnya oh ya bener ya kayak mungkin ya itu tadi karena Belum udah ketemu terbiasa aja. sendiri secara langsung dan tidak langsung dibiarkan sendiri Yes. jadinya tuh kayak udah nggak percaya gitu kalau misalkan berdua tuh mungkin Jadi kita bakal sambil minum-minum ya. Karena ini ternyata panas teks yang cukup panjang juga dan di sini tuh lumayan panas panas juga ya. sampai kalau di real life itu kameranya mati. Ya. Jadi kita bakal lanjutin ke konsep pernikahan tadi ya. Mm-mm. Gitu. Kan tadi sampai di konsep pernikahannya maunya yang simple aja Ya, gitu ya, kan. ya, ya, gitu. Jalan tengah yang bisa diterima kedua belah pihak gitu Betul. kan. Iya. Berarti dari mulai kamu di awal ketemu, terus habis itu main kartu, ngobrolin banyak hal yang bahkan dulu sama hubungan-hubungan yang sebelumnya pun belum pernah kamu obrolin, tapi sama dia berhasil kamu obrolin. Terus kemudian banyak kesamaan juga ternyata gitu kan. Maksudnya adjustment-nya jadi tidak terlalu banyak gitu kan. Itu yang membuat kamu membulatkan tekad untuk menikah. Atau titik poinnya di mana sih gitu? Oh ya itu yang tadi kan kayak oh ya dia tuh bilang kalau ya ada diskusi yang sampai hari ini kan dia ngomong kalau kamu ya selama ini apa ya ibaratnya menopang itu semua sendiri. iya Gitu. kayak semuanya tuh kamu pikir no sendiri kamu nggak berpikir kalau ya mungkin ada di luar sana itu ada yang bisa bareng-bareng sama kamu gitu. berpikir ya kamu wajib mikir bareng menjalankan kayak jalanin keinginan ataupun kayak ya kayak impian-impian itu berdua mengkomunikasikan segala sesuatu itu berdua itu dan selain dia ngomong kayak gitu kan dia juga kayak secara nggak langsung ya dia kayak over aku tuh bisa loh kayak gitu. Oke, jadi kamu udah merasa lebih tenang dan yakin gitu. Iya dan memang banyak apa kayak beberapa hal itu juga sebenarnya kalau kita tuh kalau ngomong semuanya sama itu ya enggak. Ya, ada bedanya juga Betul, lah ada pasti. kayak hal-hal yang ya buktinya juga sampai aku nih ya nikah
ya ini bisa kok kayak gini. Melihat dari sudut pandang yang berbeda. Iya, dan kebetulan juga untungnya dia tuh nggak yang cuma ngomong ini bisa kayak gini, terus tapi Nggak ada alasan, nggak ada backgroundnya, nggak ada yang hal-hal yang mendukung iya, lah sama ibaratnya. misalkan bisa kayak gini. Apa? Kadang dia juga nggak cuma ngasih solusi, tapi juga dia juga beneran Ngelakuin itu. ngelakuin gitu loh. Oh, oke. Jadi nggak cuma bacot gitu ya, tapi ada Iya. actionnya. Betul. Oke, nah akhirnya kamu memutuskan untuk menikah dan itu dalam jangka waktu yang tidak lama gitu kan, bahkan kurang dari 1 tahun. Bahkan exactnya sebenarnya hanya 9 bulan. Ya, sampai dari awal ketemu sampai Mei itu 9 bulan. Iya, bukan hubungan ya, tapi dari beneran dari awal kenal, dari awal chat pertama itu sampai menikah itu cuma beneran yang 9 bulan gitu kan. Iya. Dan itu karena aku tuh salah satu saksi hidup gitu ya. Aku tuh beneran yang melihat dia tuh beneran yang mantap gitu loh tanpa ragu kayak ya udah nih ini nikah nih gitu kayak tidak ada keraguan sedikit pun dan dia tuh menjalani itu tuh dengan ketenangan, aman. Jadi kayak ya akhirnya aku ya emang akhirnya ini adalah ibaratnya kayak semua penantian kamu selama ini terbayar gitu akhirnya. Oh, gitu. sama yang penting lagi itu adalah pastikan kalian diterima sama keluarganya dia ya. Iya, Itu yang penting. itu juga jangan lupa tuh. Iya. Itu tuh part yang nggak cuman sama pasangan ya. Karena kan kalau kita Mm-mm. ngomong pernikahan itu kan sudah ngomong dua keluarga kan. Ya. Mungkin kalau 5 tahun yang lalu ya zaman-zaman masih apa sih namanya? Quarter life crisis. Ya, quarter life crisis. Zaman-zaman masih yang baru di 23, 24. Itu kan kayak yang masih apa ya? Masih on fire, Menggebu-gebu gitu kan. Itu kan kayak mikirnya nggak bos penting aja, ya, apa namanya dapat Restu, orang restu, lain yang gitu. penting gimana berdua. Masalahnya faktor dalam menjalani kehidupan pernikahan itu nggak cuma 2 orang aja gitu loh. Oke. Ada faktor keluarga besarnya juga gitu Iya, kan. walaupun memang yang jalani kita berdua kan, tapi ya kan kalau namanya juga menikah itu kan menyatukan Dua keluarga dan juga kan kayak istilahnya ibaratnya tuh kita bakal jadi anaknya gitu loh. Bagian dari keluarga yang baru Iya, gitu kan ya. sama orang tuanya bakal jadi orang tua kita juga. Yes. Ya kan? Tapi kan kalau orang tua kan nggak bisa milih. Iya. Tapi Kalau kalau kita mertua bisa milih kan ya. bisa milih ya kan. Jadi kan kayak pastikan itu ya kita diterima sama keluarganya. Kalau yang waktu zaman kalau misalkan 23, 24 kan masih kayak nggak penting lah, yang penting tuh aja pokoknya. terobos aja. Yang penting kan yang berdua itu cocok, kan dan jalannya kan berdua itu juga lebih enak kalau sama keluarganya juga menerima gitu loh. Dalam menerima dalam hal nggak hanya. Nah ini batasan menerimanya sebenarnya gimana sih? Gambaran penerimaan dari calon mertua itu gimana? Kalau masalah nerima kan kadang juga walaupun nggak cocok juga diterima aja. Bener, makanya aku pengen tahu batasannya gimana sih definisi diterima itu. Satu ya gimana diterima atau tidak itu kan bukan paling nggak, memang kita harus jadi diri sendiri lagi-lagi ya. Lagi-lagi jadi diri sendiri, jangan istilahnya tuh kita sudah kita sehari-hariannya kita tuh kayak gimana sih. Dengan kayak misalkan sikap kita seperti itu, penampilan kita seperti itu, keberatan nggak? Betul. Perlu ada kayak syarat ABC nggak? Misalkan, nggak apa-apa, tapi kamu harus kayak gini, harus kayak gitu. Ya kan? Kita kan kayak, kalau misalkan kayak gitu kan jadi, ya nggak apa-apa sih. Cuma kan kayak bisa nggak kamu jalanin itu seumur hidup lo? Betul. Gitu. Kalau bisa nggak apa-apa. Kalau enggak kan, entah kamu atau mertua yang bakal gak happy. Enak, iya. Kan kemudian ke depannya hubungannya juga bakal jadi nggak nyaman gitu kan. Iya. Ada yang dipendam lah, ada ketidaknyaman tertentu, ada konflik-konflik kecil gitu. Kalau bisa dihindari kenapa enggak kan gitu. Iya, meminimalisir resiko lah ya. Bener. Iya kan itu tadi hikmah dari menjadi lebih tua ya, lebih dewasa. Itu adalah ya kan kalau yang pengalamannya lebih banyak ya. Jadi kayak untuk meminimalisir hal-hal yang memicu suatu drama. Itu mending diminimalisir aja gitu loh. Suami juga itu dia
tahu bagaimana cara menyampaikan, makanya dia skill komunikasinya oke lah ya. Oke. Jadi kan kayak bagaimana dia memperkenalkanku, keluarganya dia, bagaimana dia membuka omongan itu juga Smooth lah gitu ya. ya. Jadi tuh kayak nggak berusaha, kan kadang itu kan ada yang pasangan mungkin yang ya kamu harus nunjukin kalau kamu memang bisa diterima, tapi nggak mau bantuin gitu. Iya bener ya, juga. Ya jadi dia tuh tipe yang oke, aku yang ngasih kata pengantar. Ya sebisa mungkin dia bantu, tapi kayak aku juga harus apa namanya Ambil andil lah gitu. ambil andil. Jadi kan misalkan dia ngomong hal-hal yang bisa ditolerir sama enggak, kayak gitu kan. Jadi pada waktu orang tuanya ketemu pun juga mungkin nggak kaget gitu. Oh, jadi sudah bisa set ekspektasi lah ya. Iya betul. Jadi kan dia juga bisa melihat dari dia cerita kan kayak orang tuanya Responnya gimana? Oke. Merah, kuning, apa hijau, ya kan? Kayak lampu merah. Ya. Kalau memang dari apa namanya awal rambu respon dari orang tuanya kuning ataupun merah, Bahkan. ya kan lihat dulu kalau memang alasan nggak setujunya itu adalah hal yang prinsip yang jangka panjang, ya udah nggak usah diterusin. Lagi-lagi tuh filter. Iya, makanya aku juga sebelum kita pacaran itu aku minta dia izin dulu. Bener banget itu. Iya. Itu jadi dia itu pacaran, dia tuh memutuskan untuk pacaran setelah dia yakin bahwa diterima sama keluarganya si cowoknya. Ya, gitu. at least itu kan aku ada plus minus gini. Ngomongin dulu ke orang tuamu, boleh nggak? Responnya gimana gitu kan. Kalau lampunya hijau, baru nih kita lanjut gitu kan. Iya, soalnya aku kan kayak, ini kan aku tuh sudah sebelumnya kan kayak udah sudah pesimis ya sama. Ada insecurity tertentu lah Ya, gitu. sama juga pesimis sama pernikahan gitu ya. Jadi kan kayak mau melangkah dari dari pemikiran itu tuh aku harus punya kayak pegangan yang ada jaminan. Oke, Ya, ada garansinya gitu kan. Iya, makanya aku bilang kan kamu udah tahu kayak gini A sampai Z lah. Coba sih Sounding sounding ke orang tuamu gimana responnya. Boleh nggak? Kalaupun misalkan nggak boleh, kenapa? Oke. Kalau mau lihat-lihat dulu kan ya nggak apa-apa. Berarti kan masih ada chance, tinggal nanti Bener, lampunya gimana. kuning lah ibaratnya Ya, gitu. ya kalau oke ya oke. Ternyata ya nikah dong, Ya. pasti hijau lah. Sekarang udah nikah buktinya gitu Ya. kan. Oke, Ya. gitu. Jadi semua aspek tuh harus dipikirin ya. Jadi nggak cuman dari nggak apa-apa sambil minum aja. Jadi nggak cuman dari pasangannya, tapi juga include sama keluarga besarnya gitu. Jadi supaya ketika menjalani itu jadi ya itu tadi mengurangi drama dan konflik gitu. Kalau bisa Iya. dikurangi, kenapa harus dicari-cari gitu kan? Kalau menurutku sih kalau memang orang tua nggak setuju ya udah nggak usah ngoyo. Oke. Iya, Itu bukan bagian berarti- dari filter nggak sih juga? Iya. Kan kayak kita kan tahu ya kapasitas diri kita itu, maksudnya kita bisa nggak, kan kadang ada orang yang semakin ditolak Semakin bersemangat. ya nggak apa-apa kalau Kan punya masih semangat muda nggak sih kayak gitu? kalau punya semangat seperti itu kan. Tapi kan tahu kan, maksudnya untuk mengupayakan itu kan berarti harus banyak hal yang diperjuangkan. Betul. Yang harus dilihat juga, kamu berjuangnya sendirian atau kamu Berdua. Iya, kalau misalkan orang tuanya nggak setuju, terus kamu yang berjuang sendiri ya ngapain? Capek, iya. Mending enggak, sendiri aja. Iya. Kita doang yang ngeyel, pasangan nggak ikut bantu ya. Ya udah. Ya udah, yang ngapain? Ya cari yang lain aja. Iya, nanti semakin capek, udah nggak disetujui, pasangan juga nggak bantu, berjuang sendiri ya kan. Buat apa kita berdua kalau merasa sendiri? Benar, Iya. benar sekali. Itu kenapa saya masih sendiri. Oke, next. Apa yang berubah setelah menikah? Dari rutinitas juga beda. Karena kan setelah menikah kita benar-benar tinggal berdua sendiri. Oh ya, udah pisah dari Literally orang berdua. tua. Iya, jadi kan ya yang biasanya makan Sudah ada. sudah ada mama, atau biasanya tuh kalau nggak ada masakan beli di rumah. Sekarang juga ya makan berdua. Dan sekarang aku jadi masak.
Iya, dan masakannya Ya. enak. Saya tidak menduga. Padahal aku tuh hidup sendiri tuh udah lebih lama gitu, dan aku tinggal di rumah sendiri tuh juga lebih lama, udah 3 tahun lebih lah. Mm-mm. Tapi skill masakku gitu-gitu aja ternyata, salah satu masalahnya karena masaknya buat dimakan sendiri. Tidak ada yang mengkurasi, tidak ada yang mengapresiasi. Makanya saya masaknya hanya untuk bertahan hidup gitu. Jadi agak beda emang outputnya gitu. Saya menyadari itu hari ini. Ya, itu ya kan rutinitasnya beda ya. Kalau dulu berangkat sendiri kan sekarang Ada yang ada yang antar. antar. Soalnya kan kita rumahnya jauh dari kantor semuanya, literally jauh. Kita Luar kayak kota touring nggak ya. sih? Untungnya tuh searah, jadi kan tiap berangkat bareng, pulang juga bareng. Bareng. Jam kerjanya juga sama lah ya, mirip-mirip. Ya, itu literal sih. Bener-bener apa-apa sekarang berdua. Oke. Ya, dan aku senengnya itu dia itu bukan tipikal yang ya istri harus gini 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 Oke. karena cewek harus kayak gini enggak. Jadi Tapi mau bekerja sama terhadap iya, apapun. iya, jadi kayak misalkan oke, kita kan list kayak karena kita cuma berdua aja di rumah kan tahu tuh misalkan otomatis ya nyapu sendiri, Oke. ngepel, terus Masak, cuci masak, cuci piring. piring, cuci baju, itu gimana, itu siapa yang lakuin. Oke. Itu disepakati berarti? Iya dong. Oke. Jadi kayak misalnya, karena aku tadi melihat langsung ya, jadi dia itu yang masak. Ternyata setelah selesai dia masak, tiba-tiba semuanya sudah tercuci bersih. Oh, ternyata suaminya yang nyuci gitu. Jadi Iya. lihatnya tuh enak banget kerjasamanya gitu. Jadi bukan yang kayak dibebankan kepada satu orang aja gitu kan, tapi memang Iya. Dan dibagi. itu memang pembicaraan di awal. Jadi pada waktu yang di kartu, balik lagi kartu di kartu pembicaraan tuh ada kayak nanti set pembagian perannya itu gimana gitu Oke, loh. dalam Untuk rumah tangga. ya untuk pekerjaan domestik itu ini gimana nanti, Oke. ya kan kita kan tahu masing-masing kelebihan sama kekurangannya. Jadi misalkan kayak bagian nata-nata apa itu kan dia lebih Rapi. lebih rapi Ya, saya daripada juga aku. lebih rapi. Ya udah, berarti kan kalau untuk yang nata-nata bersih-bersih itu dia. Kan kalau masak kan dia nggak bisa, ya sudah aku. Bagianmu. Iya. Kalau nyuci, ya walaupun nggak semua baju tuh, kalau nyuci kan kita juga laundry, cuma untuk apa namanya kayak baju tertentu nyuci dia kan nggak bisa nyuci, ya udah itu aku nyuci. Oke. Jadi benar-benar pembagian perannya itu sesuai dengan kesepakatan. Terus dengan pembagian peran itu, kamu merasa kan tadinya nih kamu tinggal sama orang tua gitu kan ya, semuanya udah tersedia lah gitu, lebih mudah. Nah kemudian sekarang kamu harus sendiri dan berdua sama dia gitu. Kamu merasa itu lebih berat atau justru itu lebih enjoy kamu ngelakuinnya? Ya enjoy karena kan kita ya kan karena satu ya itu sudah diomongin di depan kan. Oke, Jadi udah kan disepakati bahkan sebelum menikah gitu kan? ya jadi kan ya sudah kan kayak ini kita satu tim tuh satu tim 2 orang di satu tempat dengan list pekerjaan seperti ini ya sudah bagi 2 Oke. kayak gitu. Makanya kan kita juga itu benar-benar kita apa ngobrolin ya nggak apa-apa kan dan itu kan ada yang memang eh akan ada tuh yang pasangan yang kayak yang laki ke ceweknya kayak kamu harus kayak gini 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 gini. Ya itu juga nggak salah tergantung Pasangan itu bisa menerima atau tidak gitu iya kan? iya kan kadang misalkan kalau aku karena kan kayak misalkan gini aku mikirnya kan kita sama-sama kerja Betul. kalau semua domestik aku ya nggak fair kan dong. iya gitu loh. Kalau soalnya kan bukan yang di rumah full gitu kan? Betul, kalaupun misalkan aku di rumah full pun kan juga kalau aku yang pekerjaan domestik semua aku kan itu bukan karena nature-nya seperti itu tapi memang itu bagi timnya kayak gitu Iya, ya, karena betul. satu yang kerja Kesepakatannya lagi-lagi ya seperti itu. ya jadi yang nggak tiba-tiba kamu harus gini tiba-tiba kayak gitu enggak. Yes, oke. Berarti itu juga ya. Jadi pekerjaan domestik atau mungkin tanggung jawab rumah tangga itu ada baiknya diobrolinya bahkan sebelum menikah. Bukan Iya. ketika kita pindah rumah nih, kamu bagian apa? Iya benar-benar jangan sampai itu kita nggak pernah ngomongin kayak gitu tapi dalam hati itu set ekspektasinya aku nanti pengennya kayak gini terus yang cowok aku pengennya kayak gini tapi nggak pernah diomongin tiba-tiba pas udah di satu lokasi udah di satu tempat Bahkan baru nggak sesuai sama ekspektasinya iya, gitu. iya padahal itu kan penting itu jangka panjang loh masa kita harus Selamanya. gotong-gotokan dulu kayak Oke. gitu Terus apa lagi nih? itu
Ya sama sekarang harus lebih itu sih, lebih pandai-pandai mengatur keuangan. Ya kan kalau dulu kan masih sendiri kayak udah lah ya, uang sendiri, Iya, mikirin diri uang sendiri, sendiri, diri sendiri, udah senang-senang habis ya sendiri. udah kan diri sendiri gitu kan. Kalau sekarang kan udah berdua gitu kan. Walaupun aku juga sama-sama kerja, ada penghasilan juga, tapi kan karena dia kan masih sekarang kan juga kayak apa ya, istilahnya aku incomeku selain uangku sendiri tuh aku juga dapat uang dari suami. Oke. Ya jadi kan harus lebih bijak lah, kayak apa namanya tuh mengolah keuangan. Kan beda kalau misalkan uang sendiri kan ya sudah lah ya, bodo amat bansos ya sudah gitu kan, uang sendiri. Bener, Kalau bener ini kan banget. uang juga Ada tanggung jawab tambahan ya. ada pertanggungjawaban sendiri gitu loh. Kayak uangnya Iya. dibuat apa? Oke, secara keuangan. Terus secara ini deh, karena kalau kita ngomongin keuangan, pasti kan Hah. nggak jauh-jauh juga dari tujuan keuangan. Kan sebelumnya tujuan keuangan pasti sendiri ya, dan Mhm. bebas-bebas aja. Tapi kan kalau udah nikah kan tujuan keuangan pasti beda. Ada tujuan keuangan sendiri juga, ada tujuan keuangan bersama, ada juga tujuan keuangan yang harus di-adjustment sama pasangan gitu kan. Mhm. Nah itu gimana nih di kamu? Sebenarnya kan pada waktu terutama dia ya, Mm-mm. pertama kali ya pas kayak pada mau married itu kan kita bukan kita, aku tuh udah kayak bikin kayak range biaya. Ya Budgeting ya budgeting waktu itu. kayak kira-kira sebulan itu kita bakal harus apa namanya harus spare berapa buat bulanan. Mm-mm. Terus apa namanya tuh ya kan karena satu kita kan sama-sama kerja, kita juga punya tanggungan sendiri yang kita bawa pada waktu Menikah. menikah. Itu kan harus dihitung dulu. Benar. Terus yang kedua, kita juga apa namanya, ya kita ya gen switch ya. Ya Yes. jadi kan juga itu harus diperhitungkan kan nggak mungkin itu dihilangkan gitu loh. Benar. Terus ketiga, dari memperhitungkan itu eh sisanya berapa? Jadi kan kayak dibagi yang dibutuhkan, misalnya kayak kosnya kita selama sebulan itu berapa, Oke. terus spare uang yang bisa kita tabung itu berapa. Ini tabungan yang berdua berarti? Ya, Oke. tabungan berdua. Jadi kan kayak gitu kan, jadi tau lah kayak batasan tuh paling jelek itu harus punya pendapatan berapa buat cover ini. Oke. Paling nggak kalau misalkan kita berdua itu harus ada di angka berapa. Kita harus punya tabungan berapa. Misalkan kalau salah satu dari kita itu nggak kerja, itu mungkin atau tidak, Efeknya alternatifnya gimana? apa. Iya, kayak itu udah aku hitung dan aku sudah kayak kasih tahu ke dia, oh ini loh kayak gini Oke. jatuhnya. Jadi ya, misalkan kalau mau ada rencana lebih lanjut itu harus dipikirin dulu, bisa nggak adjustment Kayak gitu. ini. Ya, apalagi kan mungkin dulu kan kita sama-sama sendiri ya, jadi kan kayak kalau sendiri itu kayak lebih nggak mikir ngeluarin duit ya. Bener banget. Sampai dia itu juga kayak nggak yakin. Emang pertama kali aku nyodorin uang bulanan ke dia segini misalkan, dia tuh nggak percaya. Nggak percaya Kalau dalam artian memang cukup ya. Kayak apa namanya tuh budget buat apa namanya rumah tangga 1 bulan itu segini. Oke. Karena dia merasa pada waktu dia ngeluarin duit, dia kan kos waktu itu. Sendiri aja berapa? Sendiri tuh berapa? Apalagi Iya, berdua gitu kan. betul. Kayaknya nggak mungkin. Ya kan aku juga kasih pengertian kan kayak ya kan kamu sendiri kan. Itu maksudnya gimana pun kalau ngeluarin uang sendiri itu kayak lebih nggak mikir daripada Iya. kalau sudah berdua ataupun bertiga, misalkan kalau sudah punya anak. Ya makanya kalau misalkan kalau udah married kan nanti aku bisa masak. Ya kan, ini kan bisa. Jadi kan yang biasanya kamu makan habis segini, ini bisa buat makan seharian berdua. Berdua lagi gitu kan. Makanya kita nyoba dulu, maksudnya beberapa bulan kayak adjustment. Benar-benar kita adjustment dulu berdua. Kita oke nggak Dengan angka itu. angka itu? Kan sambil apa namanya juga dari angka itu pun juga kayak aku kasih spare ini tuh uang dana daruratnya bener-bener yang nggak boleh diapa-apain nih selain kondisi darurat gitu. bukan sih, bukannya kayak gitu. Kayak misalkan angkanya ada sudah segini, tapi itu nggak boleh dihabisin. Aku harus sisain. Kalau sekarang aku anggapnya tuh alokasi ke dana lain-lain. Oke. Ini apa namanya buat simulasi kalau nanti ada anak. Oh. Ya kan kalau ada anak, ini tuh kita nggak terlalu kaget sama adjustment gaya hidup kita gitu loh. Jadi kayak gitu. Kan lebih
kan ya itu kalau misalkan ini dengan cara kayak gini ternyata oke kan berarti ya kita istilah kata kalau memang Mau punya anak, diberi ya kita udah ready nih udah sama ready, penyesuaiannya gitu iya kan. nggak yang Kelabakan baru, oh gimana nih? Iya. Aku juga bilang ini ada simulasinya kan yang tak sisain kurang lebih ini mungkin kayak biaya pokoknya atau sejumlah dengan biaya pokok atau biaya susunya. Jadi misalkan Kayak kalau kebutuhan si anak lah gitu ya. iya, jadi kayak gitu. Oke, berarti ya. Tapi kembali lagi ya, kalau misalnya kita ngobrolnya aja susah, yang kayak gitu juga bakal susah sih. Tapi bentar, berarti kamu ngobrolin soal angka budget bulanan rumah tangga itu bahkan sebelum menikah. Iya. Oke, aku setuju sekali sih. Iya, kan itu kan juga kan aku juga ngasih ini yang benar-benar biaya yang buat berdua. Ini juga ada budget yang buat ya udah ini buat kamu sendiri. Oke. Kan kadang kan ada ya, memang kan kalau orang-orang itu kan kayak orang tua itu kan banyak yang ngomong uang laki itu bawa semua. Iya. Ya kalau aku Nggak kamu apa-apa. kasih dia juga kebebasan. Iya nggak apa-apa. Yang penting aku tahu nilainya berapa. Masalah apa namanya masalah siapa yang bawa uang ini kan selama kamu jujur ya Ya udah gitu kan. sekarang kok tak bawa semua tapi kamu nggak jujur kalau kamu nggak punya uang nanti kamu malah Gimana kan malah buruk gitu kan. iya nanti kamu malah minjem ke siapa aku nggak tahu yang penting kayak gini apa namanya jangan jadi aku nggak mau kayak pasangan ngerasa setelah menikah tuh dia kayak apa ya merampas Dikekang. semua iya gitu loh Merampas semua kebebasan yang dulu dia punya gitu. iya pokoknya misalkan gajimu segini ini buat apa namanya dana rumah tangga sisanya itu Ya udah terserah udah gitu. buat kamu tapi ya udah kamu kalau ada apa-apa kamu jangan otak-atik yang Lain-lain. uang sudah di aku ini gitu. Oke. Jadi dia juga apa namanya tuh memaintain biaya bulanannya dia sendiri gitu loh. Kayak misalkan kalau pas aku nggak masak atau gimana kan dia kan tetap harus pegang uang kan. Betul. Apalagi kalau misalnya di jalan ada apa-apa gitu kan ya butuh buat apa kayak misalnya kadang gembos lah ban gitu kan atau mungkin ada perlu perawatan khusus dan lain-lain. Iya, aku juga bilang kalau misalkan ya kan kayak misalkan uang yang budget yang dibawa dipegang masing-masing segini. Kalau memang kamu mau lebih ya udah gimana cara manage-nya. Pasan kamu bisa ada sisa ya sudah nanti buat bulan berikutnya kayak gitu.